Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat bertemu kembali dengan Bu Fitri di pembelajaran daring ini ya. Bu Guru harap semuanya selalu jaga kesehatan. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bu Guru selalu mengingatkan kepada kalian ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan menghindari mobilisasi. Anak-anak, karena kita insan Pancasila yang berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu nasional. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Anak-anak, hari ini kita masuk tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Kalian dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. Kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Kalian dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Terakhir, kalian dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, coba kalian lihat anak-anak di situ. Itu ada gambar hewan apa, anak-anak? Betul, itu adalah hewan kucing. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Seperti pada gambar itu ya anak-anak. Coba kalian lihat di situ. Ketika Ibu Beni memberikan makan, kucing-kucing itu ada yang bertengkar. Mereka berebut makanan yang diberikan oleh Ibu Beni. Nah, kalian tadi sudah memperhatikan gerakan kucing ketika
Mau minta makan ya anak-anak? Nah, coba sekarang kita menirukan gerakan kucing. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Kalian pasti tahu semua bagaimana gerakan kucing mencakar-cakar. Ya, betul. Tangan kalian majukan. Kemudian kalian gerak-gerakkan. Itu adalah gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, coba gerakan kucing menangkap tikus. Betul, kalian menangkap tikus dengan gerakan lari-lari ya anak-anak, seperti kucing yang menangkap tikus. Yang ketiga, kita menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Iya, sambil berlari-lari, kalian tangannya mencakar-cakar ya. Bisa semua anak-anak? Nah, ini adalah kamar Benny. Ternyata di kamar Benny itu sedang membaca majalah. Majalahnya tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu Benny membaca dongeng tentang harimau. Mari anak-anak kita simak bersama dongeng yang dibaca Benny. Bu Guru bacakan ya. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun bergetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan juga. Nah, anak-anak, kita semua tadi sudah membaca dongeng tadi. Apa yang dapat kita simpulkan dari dongeng tadi, anak-anak? Betul, Ki Maulaya adalah orang yang sangat baik. Meskipun dia merasa takut ketika akan menolong anak harimau itu, dia sangat yakin jika kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Akhirnya Ki Maulaya memberanikan diri untuk menolong anak harimau itu. Ternyata setelah ditolong,
induk harimau itu malah mengendus-endus Kimaulaya ya anak-anak. Padahal sebelumnya Kimaulaya takut. Nah, kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tadi. Kita harus menolong siapapun yang ada di sekitar kita, tanpa memperhatikan bagaimana orang itu ya anak-anak. Coba dari dongeng tadi, silahkan kalian tulis pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau ya anak-anak. Silahkan kalian tulis di buku kalian. Selamat mengerjakan. Coba sekarang kalian lihat gambar ini anak-anak. Betul, itu Benny sedang memasukkan induk ayam ke kandang ayam. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Soal pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Seperti ini anak-anak. Yang pertama, jika telur itu ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita siapkan dulu kotaknya anak-anak. Nah, kotaknya seperti ini. Ini adalah 5 kotak telur. Dan di bawahnya adalah kalimat perkaliannya. Coba sekarang kalau tadi ada 20 telur. Jika kita masukkan ke dalam 5 kotak, berapa isi setiap kotaknya ya anak-anak? Kita hitung bersama. 20 kita masukkan ke dalam 5 kotak secara merata. Betul, setiap satu kotak isinya 4 ya anak-anak. Ini adalah kotak pertama. Ini adalah kotak kedua. Ini kotak ketiga. Ini kotak keempat. Dan ini kotak kelima. Jadi masing-masing kotak isinya 4 telur ya anak-anak. Jika kita hitung bersama, 4 telur itu di masing-masing kotak, jumlahnya berapa ya? Mari kita tulis perkalian di bawah ini. Nah, kita tulis jumlah kotaknya di bagian depan. Berapa jumlah kotaknya? Betul, jumlah kotaknya adalah 5. Kemudian kali berapa? Isi setiap kotak itu ada berapa? Betul, isinya adalah 4. Jadi kalimat perkaliannya 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini adalah kalimat perkaliannya. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, sekarang kita menuju ke penyelesaian yang kedua. Tadi disimpan dalam 5 kotak. Sekarang bagaimana kalau telur itu disimpan dalam 4 kotak? Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ini kotaknya. Ini adalah kalimat perkaliannya. Silahkan kalian kerjakan seperti contoh dari Bu Guru tadi. Siap anak-anak? Soal kedua. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, ini adalah kotak wortelnya. Ini adalah kalimat perkaliannya. Silahkan kalian kerjakan sama seperti yang tadi. Permasalahan kedua, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci,
berapa wortel yang didapatkan setiap kelinci? Ini adalah kotaknya. Silahkan kalian masukkan wortel itu ke dalam 7 kotak ya anak-anak. Dan buatlah kalimat pertanyaannya. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bu Guru minta maaf ya anak-anak jika selama pembelajaran Bu Guru melakukan banyak kesalahan. Wassalamualaikum